Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Sagittarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu King of Wands, terus The Emperor, Wheel of Fortune, Dua Cawan, The Tower, Knight of Swords, 5 pedang, 8 koin, dan temanya adalah kartu Strength. Oke. Terus ada bottom of the deck ada kartu Ace of Cups. Ya, jadi artinya ada sebuah permulaan baru dalam gini. Jadi artinya mungkin sebagian besar dari kalian akan tiba-tiba ingin melakukan sesuatu hal yang baru, ya, sesuatu hal baru dalam hidup kamu. Misalnya mungkin lagi ingin pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru, memulai hubungan yang baru dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah permulaan baru yang ingin kamu coba lakukan nantinya dalam minggu ini, ya. Terus selain itu kartu Ace of Cups juga melambangkan sebuah proses healing, ya. Energi penyembuhan. Jadi ceritanya beberapa dari kalian mungkin lagi butuh ketenangan, butuh healing di sini ya. Lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kalian, mungkin dikarenakan terlalu banyak beban ataupun masalah berat yang telah terjadi, yang telah kamu alami selama ini ya. Di sini ceritanya dalam begini kalian lagi butuh ketenangan sekali. Lagi ingin menenangkan pikiran dan hati kamu ke arah yang lebih positif lagi ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar. Terus bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Jadi mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Terus selain itu kartu Queen of Pentacles melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi ingin menenangkan diri dikarenakan mungkin ada sebuah masalah yang berhubungan dengan keluarga dan pekerjaan kamu selama ini. Ya, di sini kalian lagi ingin ketenangan. Lagi ingin sendirian untuk mengevaluasi kembali apa saja sudah terjadi selama ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki kembali, yang tentu saja berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan kartu 9 koin. Jadi artinya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi merasa frustasi sekali. Frustasi ataupun kecewa terhadap seseorang ataupun kecewa mengenai suatu hal. Misalnya mungkin lagi merasa kecewa dengan kondisi di kantor, kecewa dalam keuangan, dan sebagainya. Dan dengan kartu 9 koin mungkin akhir-akhir ini kalian lagi ingin sendirian. Ya, lagi ingin sendirian, tidak ingin memikirkan siapapun juga, mungkin dengan tujuan untuk healing juga ya, untuk menenangkan pikiran kamu dikarenakan memang ada sebuah faktor kekecewaan berat yang telah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing ya, sehingga dengan kartu Ace of Cups dalam gini kalian lagi butuh healing, butuh ketenangan ceritanya di sini ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif. Oke. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Strength. Kartu Strength melambangkan sebuah kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini tiba-tiba akan mendapatkan sebuah keberanian ekstra dan kekuatan, ya, kesabaran dalam menghadapi siapapun juga, dalam menghadapi pasangan, menghadapi teman sekerja di kantor, ya, menghadapi sebuah masalah. Memiliki kekuatan ketika ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan selama ini ya. Jadi ceritanya dalam begini kalian lagi ingin bersabar dalam menghadapi seseorang ataupun menghadapi apapun juga nantinya dalam minggu ini ya. Terus dengan kartu Ace of Cups tadi mungkin dikarenakan kalian lagi butuh healing dalam gini ya, dikarenakan ada suatu hal yang telah terjadi yang membuat kamu merasa kecewa dengan kartu 3 pedang tadi, sehingga dengan kartu Strength sebagai tema utama perlu kesabaran ekstra dari kamu ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini ya. Terus bagian lain dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin ada sebuah permulaan baru juga yang ingin kamu coba lakukan. Yang dibutuhkan dari kamu adalah kesabaran ketika ingin mewujudkan ambisi besar tersebut. Karena segala sesuatu yang ingin kamu lakukan perlu waktu dan proses ya. Jadi yang kamu butuhkan di sini adalah kesabaran dan konsistensi dari kamu ya. Kerja keras dari kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan selama ini, baik itu yang berhubungan dengan asmara, pekerjaan, dan sebagainya ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu King of Wands dan kartu The Emperor.
Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, ya. Terus selain itu, dengan kartu King of Wands ada sebuah ambisi besar yang akan kamu miliki di sini. Ambisi untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan apa saja ya? Yang berhubungan dengan pekerjaan, asmara dan sebagainya, ya. Di sini kalian perlu untuk lebih kreatif. Kreatif dalam berpikir, kreatif ketika ingin mencapai sebuah tujuan. Dan jangan lupa dengan kartu The Emperor di sebelahnya, mungkin di sini kalian juga perlu untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan kamu ketika menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi sebuah masalah. Misalnya mungkin ketika kamu menghadapi masalah di kantor, perlu untuk mengendalikan emosi dan perasaan kamu untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain, ya. Mungkin dikarenakan ada sebuah faktor kekecewaan yang telah terjadi selama ini dengan kartu 3 pedang tadi, ya sehingga dengan kartu strength sebagai tema utama, mungkin dalam gini kalian lagi membutuhkan kesabaran ekstra untuk menghadapi apapun juga, ya. Di sini yang kamu perlukan ada juga kreativitas dengan kartu King of Wands ini. Perlu untuk lebih kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Tower dan kartu Knight of Swords. Mungkin ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi juga dalam gini, yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya, ya. Perubahan tersebut mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya, bisa juga dalam minggu ini, ya. Misalnya mungkin tiba-tiba mengalami perubahan di tempat kerja, perubahan dalam asmara dan sebagainya. Sehingga dengan kartu Knight of Swords di sebelahnya, mungkin di sini kalian ingin bertindak dengan sangat cepat sekali, cenderung terburu-buru dan tergesa-gesa dengan kartu ini, dengan tujuan mungkin untuk menghadapi ataupun menyesuaikan diri terhadap efek perubahan tersebut nantinya, ya. Jadi ceritanya mungkin ada sebuah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam gini, ya. Nantinya di sini kalian perlu untuk lebih bergerak dengan sangat cepat dalam berpikir, cepat dalam menghadapi sebuah masalah, ya, cepat dalam mengambil keputusan untuk menghadapi perubahan tersebut. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya, bagi kalian yang sudah bekerja ataupun yang sudah couple misalnya, ya, dalam minggu ini. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu Wheel of Fortune dan kartu 2 cawan. Dengan kartu Wheel of Fortune ada sebuah perubahan positif yang tiba-tiba akan kamu dapatkan yang berhubungan dengan hubungan kamu dengan orang lain. Misalnya mungkin kondisi kamu dengan pasangan, dengan teman, ataupun dengan keluarga di rumah tiba-tiba akan kembali harmonis, akan kembali membaik lagi dengan kartu Wheel of Fortune ini, ya. Jadi bagi kalian yang pernah mengalami sebuah kesalahpahaman dengan seseorang, sepertinya kondisi kalian akan tiba-tiba menghadapi sebuah kemajuan, peningkatan, ya. Mungkin kesalahpahaman tersebut bisa terselesaikan dengan baik nantinya. Soalnya dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan hubungan kamu dengan orang lain tiba-tiba akan berubah ke arah yang lebih baik lagi untuk minggu ini, ya. Sehingga dengan kartu strength sebagai tema utama, perlu keberanian dan kekuatan dari kamu untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan orang lain, ya. Di sini kalian lagi membutuhkan sebuah kesabaran ekstra ketika menghadapi seseorang nantinya dalam minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu 5 pedang dan kartu 8 koin. Dengan kartu 8 koin, mungkin dalam gini kalian akan sibuk sekali bekerja, ya, dengan kartu ini. Soalnya kartu ini berhubungan langsung dengan bisnis dan pekerjaan. Di sini kalian lagi ingin bekerja, mencari uang, ya, dan sebagainya. Akan tetapi perlu untuk berhati-hati. Soalnya dengan kartu 5 pedang di sebelahnya ada sebuah kesulitan baru yang akan muncul. Tiba-tiba ada sebuah rintangan dan tantangan yang akan kamu hadapi ketika ingin menyelesaikan sebuah tugas dan tanggung jawab misalnya, ya. Bagi yang lain mungkin tiba-tiba akan menghadapi sebuah kesulitan di tempat kerja, kesulitan dalam bisnis, ya, kesulitan ketika ingin mencari uang dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati bagi kamu sudah bekerja saat ini, ya. Soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan. Terus bagi yang lain kemungkinan dengan kartu 5 pedang ada sebuah bentuk konflik dan kesalahpahaman yang akan terjadi di sini, ya. Khususnya dengan orang-orang di tempat kerja dengan kartu 8 koin tadi, ya. Bisa juga bagi yang lain mungkin konflik dengan pasangan, dengan keluarga di rumah. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi, ya, untuk menghindari kesalahpahaman. Sehingga dengan kartu 8 koin tadi di sini kalian juga ingin memperbaiki sesuatu hal nantinya, memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki kondisi keuangan dan sebagainya. Yang dibutuhkan dari kamu tentu saja adalah kesabaran dan kekuatan dalam hati dengan kartu strength sebagai tema utama. Jadi dalam minggu ini kalian perlu benar-benar untuk lebih bersabar lagi. Bersabar dalam menghadapi apapun juga, menghadapi seseorang ataupun menghadapi masalah di tempat kerja dan sebagainya, ya. Soalnya kartu ini melambangkan kesabaran ekstra, ya. Dengan kartu Ace of Cups di sini kalian juga butuh ketenangan, ya. Jadi gunakan waktu dan kesempatan dalam minggu ini untuk lebih tenang kembali, untuk menenangkan pikiran kalian,
ya, ke arah yang lebih baik lagi. Ya, gunakan waktu untuk menghabiskan waktu dengan pasangan, dengan keluarga di rumah, ataupun dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Kalau bisa, cerita dengan mereka, ya, supaya kondisi hati kamu lebih tenang kembali, ataupun bisa mendapatkan sebuah solusi baru untuk mengatasi masalah tersebut, ya, dalam minggu ini. Oke? Kayak segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.